Shalom lehim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2126 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 10 ayat 27 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap pesan di sini, bagaimana sih hidup orang benar. Yang pertama Saudara, hidup orang benar adalah takut akan Tuhan. Amin. Dia betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dan dia sangat-sangat menghormati hadirat Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan ini, memperpanjang umur. Amin. Saudara, kalau saudara mau hidup panjang umur, mau diberkati dalam kehidupan saudara, sehingga saudara dapat melihat anak, cucu, cicit saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti berkat, baik itu umur panjang, kesehatan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, menjadi milik saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat kepada orang-orang yang betul-betul hidup dalam firman Tuhan. Dia betul-betul hidup takut akan Tuhan. Dia takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Dan dia takut tidak memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan, dia selalu memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Baik waktunya, dia tidak pernah terlambat pergi ke gereja, tempat ibadah. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Ketika dia melayani, dia memberikan yang maksimal buat Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dia memelihara hidupnya supaya tetap kudus. Itu orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu orang benar, sehingga Tuhan menganugerahkan dia panjang umur. Haleluya. Berbeda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Firman Tuhan katakan, tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik itu saudara, ya, mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak hidup benar. Itu orang fasik. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka hanya kelihatan benar, tapi mereka tidak mempraktekkan firman. Sehingga di mata Tuhan, mereka ini orang-orang munafik.
Saya percaya saudara semua pendengar tidak ada orang yang munafik. Semua orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Sehingga betul-betul teori, yaitu firman, dapat dia praktekkan dalam kehidupannya. Itu orang benar yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, hidup orang benar itu punya iman. Perhatikan ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saya gambarkan harapan ini sama dengan iman. Apa yang kita harapkan ke depan, saudara? Apa yang kita imani dan aminkan, itu yang terjadi. Kalau kita mengharapkan segala sesuatu baik di hari esok, dengan iman percaya saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar itu memiliki harapan, memiliki iman yang searah dengan rencana Tuhan. Amin. Kalau saudara mengaku orang benar, tetapi harapan saudara tidak benar, saudara, ini keliru. Ada orang seperti itu. Orang Kristen tetapi dalam pikirannya, aduh bagaimana mau menambah istri. Bagaimana mau menambah penghasilan dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau kaya, tetapi apa saudara? Malas-malasan. Sehingga pikiran mereka itu diisi pikiran-pikiran negatif. Banyak orang kaya hasil-hasil dari kejahatan, korupsi, rampok, dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini berkata, harapan orang fasik menjadi sia-sia. Yang mungkin saudara bisa meraih apa semua yang menjadi harapan saudara, tapi kemudian itu semua menjadi sia-sia. Banyak orang saudara seperti itu. Punya harta kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi kehilangan nyawa. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dia memikirkan, waduh bagaimana saya memperluas lagi jaringan, memperluas lagi koneksi, dan memperlebar gudang penampukan dan sebagainya. Tapi pada malam hari itu, Tuhan mengambil nyawanya. Saudara, buat apa kita punya dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa? Saudara, saya percaya orang benar selalu memiliki iman yang benar. Kedepannya dia betul-betul, kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, saya akan melakukan ini dan itu. Amin. Itu orang benar. Dia punya harapan, dia punya iman yang benar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, hidup orang benar, ya, di ayat 29 perhatikan, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, saya percaya, hidup orang benar, dia sejalan dengan jalan Tuhan. Amin. Ibarat kereta api, dia berjalan di relnya. Kalau keluar jalur, dia bisa ambruk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang benar, kita harus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Tuntunannya sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu Alkitab. Firman Tuhan yang sudah kita baca, dengarkan, kita renungkan, kita sampaikan, saudara, itu jalan Tuhan. Kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Saudara jangan keluar rel. Kalau saudara keluar rel, saudara akan ambruk. Kalau saudara masinisnya, sementara gerbong-gerbongnya itu rumah tangga, pelayanan, usaha, pekerjaan saudara, anak-anak saudara, itu bahaya saudara kalau saudara keluar rel. Bukan hanya saudara yang tertimpa malapetaka, musibah, tapi gerbong-gerbong yang mengikuti saudara juga. Yang tadi saya gambarkan bisa saja itu keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan saudara, anak-anak saudara, dan lain sebagainya. Bisa turut ambruk kalau saudara tidak mengikuti jalan yang benar, tidak berjalan di relnya Tuhan, bahaya. Makanya kita anak-anak Tuhan harus ada di jalannya Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Haleluya.
Saudara, saya percaya orang tulus tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah di dunia. Karena dia percaya, saudara, upah orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan itu Tuhan sudah siapkan. Amin. Di sorga nanti. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dihargai ataupun tidak, tidak dihormati maupun dihormati, saudara, upah kita itu bukan ada di dunia ini, tapi nanti di surga. Amin. Makanya kita selalu diuji ketulusan kita. Saudara, bicara tulus itu kan berarti dari hati. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikut Tuhan dengan tulus, atau jangan-jangan karena kita dengar khotbah, oh ikut Tuhan kamu pasti sukses dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Terkadang kita mengikuti Tuhan itu, Tuhan menguji hati kita. Banyak orang, saudara, bahkan ada jemaat yang mengikut Tuhan, yang mendeklarasikan imannya kepada Tuhan, tidak berjalan mulus. Ada tantangan, ada tekanan. Tuhan sedang memurnikan hatinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sedang menguji setiap hati orang-orang benar. Amin. Mereka tulus atau jangan-jangan demi fulus. Orang-orang yang tulus pasti tidak akan sakit hati. Walaupun mereka disakiti, tapi mereka tidak akan menyakiti. Karena apa? Mereka tulus, hatinya bersih. Tapi kalau hatimu kotor, tandanya apa? Cepat tersinggung, cepat emosi, cepat marah. Saudara, itu menandakan saudara nggak tulus. Kalau saudara masih mencari penghormatan dunia, saudara belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus. Bagaimana dia merendahkan dirinya serendah mungkin, menjadi sama seperti kita manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Padahal dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia merendahkan diri, menjadi sama seperti kita. Betapa sombongnya kita, yang hanya ciptaan, yang berasal dari tanah. Tetapi angku mau mencari penghormatan, mau mencari penghargaan dari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih tidak tulus dalam hidup kita, itu menandakan kita tidak ada di jalan Tuhan. Kita salah jalan. Kalau saudara belajar tentang firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kasih di sana, di mana kita yang sudah disakiti, kitalah yang harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Ajaran surga selalu bertentangan dengan ajaran dunia. Makanya saudara, banyak orang yang ada di jalan yang salah, sementara mereka ikut di jalan Tuhan itu hanya sedikit. Hanya sedikit orang, saudara, yang bisa melakukan firman Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya walaupun sedikit, tapi ada saya dan saudara di sana, mengikut jalan Tuhan, supaya kita sampai kepada tujuan, yaitu hidup yang kekal. Amin, haleluya. Yang keempat, saudara, hidup orang benar itu setia. Saudara perhatikan ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya menangkap di sini, saudara, orang benar, walaupun dia dianiaya, dia menderita, dia digoncang dengan berbagai-bagai macam pergumulan, persoalan, tapi dia tidak terombang-ambing. Artinya dia tetap setia. Walaupun banyak yang mencibir dia, banyak orang yang memfitnah dia, banyak orang yang menekan orang benar itu, tapi dia tetap setia. Oh haleluya, itu orang benar sejati. Banyak orang gampang sekali diombang-ambing, saudara. Dihasut, terhasut. Diajak ke sini, ke sana, dibawa ke sana kemari, ikut arus. Sehingga mereka berubah setia. Tapi saya mau bilang, orang benar, mereka memiliki karakter setia. Sudah, pertanyaan saya sederhana, sudahkah saudara setia? Di gereja saudara, ya ditegur hamba Tuhan, tetaplah setia.
Jangan pindah-pindah gereja. Karena Tuhan mau saudara itu setia. Amin. Setialah saudara. Apapun yang menjadi tantangan, persoalan pergumulan yang kita hadapi, apalagi itu hal-hal yang menggoncang iman kita, yang Tuhan mau kita tetaplah setia. Amin. Jangan terombang-ambing saudara. Dengan situasi, kondisi, saudara tetaplah setia. Haleluya. Itu orang benar yang sejati. Saya percaya orang-orang yang setia, itulah kemudian mereka menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Hidup orang benar, ayat 31 dan 32. Perhatikan. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, sehat atau tidaknya seseorang dapat dicek dari perkataannya. Kalau dia suka berkata kotor, suka maki, itu menandakan orang itu tidak sehat. Makanya saudara perhatikan, kalau kita pergi ke dokter, yang diperiksa pertama kali apa? Disuruh buka mulut, lihat lidahnya saudara. Sehat atau tidak sehatnya orang itu terlihat di lidahnya, dari perkataan, dari mulutnya. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini katakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Bibir orang benar tahu akan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saya percaya mulut orang benar, saudara, mereka selalu memberikan motivasi-motivasi. Hidup mereka jadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Itu orang benar. Kata-katanya yang membangun, bukan yang menghancurkan. Bukan yang menyakiti hati orang. Tidak. Tapi kata-kata yang memberi semangat. Amin. Haleluya. Saudara, coba cek diri kita. Cek kebiasaan-kebiasaan kita berkata-kata. Apakah yang kita bicarakan kepada teman, kepada jemaat, itu kata-kata yang membangun atau yang menghancurkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Hidup benar. Dengan mulai saudara mengerem kata-kata kotor. Kata-kata yang menghancurkan. Biarlah yang keluar dari mulut kita kata-kata yang memberkati. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Hidup orang benar. Hidup orang benar takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki iman. Imannya benar di hadapan Tuhan sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka imani dan aminkan. Dan yang ketiga saudara, orang benar itu selalu berjalan di jalannya Tuhan. Yang keempat, kita belajar saudara, orang benar itu setia. Walaupun banyak tantangan yang mengombang-ambing hidup mereka, tapi mereka tidak berubah. Mereka tidak kesana kemari. Mereka tetap setia. Haleluya. Dan yang terakhir kita belajar, orang benar mulutnya mengeluarkan hikmat. Kata-katanya menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Mulutnya, bibirnya, lidahnya, dia gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Amsal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara, saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran firman, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar berkat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus
memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.